Deru pendingin ruangan menjadi satu-satunya suara di dalam unit apartemen yang luas itu. Sebuah sangkar kaca mewah yang bertengger di salah satu gedung tertinggi di bilangan Sudirman. Dari dinding kaca yang menjulang dari lantai ke langit-langit, pemandangan kota Jakarta terhampar seperti permadani kelap-kelip lampu yang tak berujung. Gedung-gedung lain menusuk langit sore yang mulai menggelap. Jalanan di bawah sana dipadati oleh ribuan kendaraan yang bergerak lambat seperti aliran lahar pijar. Bagi dunia di luar sana, pemandangan ini adalah simbol kekuatan, ambisi, dan denyut nadi ekonomi negara. Bagi Abigail, pemandangan itu hanyalah latar belakang dari kesunyiannya. Ia berdiri di sana, gaun sutra berwarna biru tua membalut tubuhnya, terasa dingin di kulitnya. Gaun itu mahal, sebuah karya desainer ternama yang ia beli bukan untuk pamer, melainkan sebagai baju zirah. Malam ini, ia akan pergi ke medan perang yang paling familiar baginya, pertemuan keluarga. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan ke-35 Bapak Hartono dan Ibu Diana, orang tuanya. Sebuah acara yang dirancang untuk menjadi etalase kesuksesan keluarga Hartono. Akan ada kolega bisnis ayahnya, teman-teman sosialita ibunya, para dokter kolega Catherine, dan para bankir kolega James. Semua orang penting akan ada di sana. Dan Abigail, putri bungsu mereka, pemilik agensi desain grafis Karya Vision yang kliennya adalah perusahaan multinasional, akan datang untuk memainkan perannya. Peran yang selalu sama, yaitu menjadi bayangan. Ia berjalan pelan ke depan cermin besar di kamarnya. Bayangan yang terpantul di sana adalah seorang wanita berusia 31 tahun dengan tatapan mata yang lebih tua dari usianya. Rambutnya yang hitam legam ditata rapi, riasannya sempurna, menyembunyikan kurangnya tidur beberapa malam terakhir. Dari luar, ia adalah gambaran kesuksesan modern. Mandiri, cerdas, dan kaya. Ia memiliki semua yang seharusnya membuat orang tuanya bangga. Namun, ia tahu, di mata mereka, pencapaiannya memiliki cacat bawaan. Profesinya. Ia masih ingat dengan jelas, bertahun-tahun yang lalu, saat ia memutuskan untuk kuliah di jurusan desain komunikasi visual. Ayahnya, seorang bankir kawakan yang memuja angka dan status, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Mau jadi apa kamu? Tukang gambar? Cibirnya di meja makan. James akan meneruskan jejak papa di dunia keuangan. Catherine akan menjadi dokter. Mereka punya masa depan yang jelas. Kamu hanya akan membuang-buang uang untuk hobi yang tidak menghasilkan. Kata-kata itu, diucapkan belasan tahun lalu, masih terngiang di telinganya seolah baru kemarin. Kata-kata itu menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk membuktikan bahwa ayahnya salah. Dan ia berhasil. Karya Vision, agensi yang ia bangun dari nol dengan modal nekat dan portofolio seadanya, kini menjadi salah satu agensi paling disegani di Jakarta. Ia menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah ayahnya bayangkan bisa dihasilkan oleh seorang tukang gambar. Ia bahkan menghasilkan lebih banyak uang daripada James, si anak emas yang karirnya di bank terus-menerus diselamatkan oleh nama besar ayahnya. Ia juga menghasilkan lebih banyak uang daripada Catherine, yang meskipun seorang dokter bedah sukses, terikat pada cicilan rumah dan gaya hidup mewah yang harus ia pertahankan. Ironisnya, keberhasilannya tidak membuatnya lebih diterima. Sebaliknya, itu justru menciptakan jarak yang lebih jauh. Kesuksesannya seolah menjadi anomali yang mengganggu narasi keluarga yang telah dibangun dengan cermat oleh ayahnya. Narasi tentang dua anak yang mengikuti jejak orang tua mereka dengan patuh, dan satu anak pembangkang yang memilih jalannya sendiri. Ia melirik ponselnya yang tergeletak di atas meja rias. Notifikasi dari grup chat pekerjaan terus bermunculan. Para desainernya memberikan laporan terakhir sebelum akhir pekan. Namun, grup chat keluarga yang bernama Keluarga Hartono sunyi senyap. Pesan terakhir adalah dari Catherine, 2 hari yang lalu. Sebuah pengingat singkat tentang lokasi dan waktu pesta, tanpa sapaan personal. Tidak ada pertanyaan dari ibunya tentang gaun apa yang akan ia kenakan. Tidak ada candaan dari James. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Abigail tahu ada grup chat lain, keluarga inti Hartono, yang tidak menyertakan namanya. Di sanalah percakapan yang sebenarnya terjadi. Di sanalah rencana dibuat, gosip dibagikan,
dan kehangatan keluarga, jika memang ada, dipertukarkan. Ia adalah satelit yang mengorbit planet keluarganya, cukup dekat untuk melihat cahayanya, tetapi tidak pernah cukup dekat untuk merasakan kehangatannya. Ia menghela napas panjang, berusaha mengusir perasaan getir yang mulai naik ke tenggorokannya. Malam ini harus berbeda. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah istimewa, sebuah upaya terakhir untuk meruntuhkan dinding es yang membentang di antara mereka. Di atas tempat tidurnya, tergeletak sebuah kotak bludru berwarna biru tua, warnanya serasi dengan gaunnya. Di dalamnya ada sebuah amplop tebal berisi voucher perjalanan kelas bisnis dan akomodasi mewah di sebuah resor pribadi di Raja Ampat. Hadiah itu bernilai ratusan juta rupiah. Sebuah hadiah yang ia tahu tidak akan bisa disaingi oleh James maupun Catherine. Ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini adalah tentang memberikan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, sebuah pengalaman. Ia membayangkan wajah ibunya yang terkejut, senyum ayahnya yang mungkin untuk pertama kalinya tulus, dan kekaguman di mata kedua kakaknya. Ia membayangkan mereka sekeluarga berlibur bersama, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, di mana mungkin mereka bisa melihatnya bukan sebagai si tukang gambar, atau si anak buangan, tetapi hanya sebagai Abigail, putri mereka, adik mereka. Fantasi itu terasa begitu manis, sekaligus begitu rapuh. Ia tahu persis seberapa besar kemungkinan fantasinya akan hancur berkeping-keping begitu ia melangkahkan kaki ke restoran itu. Tapi harapan adalah hal yang aneh. Ia terus muncul bahkan ketika logika mengatakan untuk berhenti berharap. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil kotak bludru itu. Beratnya terasa lebih dari sekadar berat kertas dan karton. Di dalamnya ada harapan, ada pembuktian, ada permohonan tanpa kata untuk diterima. Ia mematut dirinya sekali lagi di cermin. Wanita di cermin itu tampak percaya diri dan tenang. Hanya ia sendiri yang tahu betapa bergejolaknya perasaan di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengenakan topeng ketenangannya, dan berjalan keluar dari apartemennya, melangkah menuju malam yang akan menentukan segalanya. Entah malam ini akan menjadi awal dari sebuah rekonsiliasi, atau justru menjadi penegasan terakhir bahwa ia memang tidak pernah punya tempat di sana. Gemerlap lampu kota menyambutnya saat ia menunggu lift, menjanjikan kemegahan. Namun hati Abigail hanya merasakan dingin dan kehampaan yang akrab. Di dalam mobilnya yang melaju membelah kemacetan Jakarta menuju Kemang, keheningan terasa lebih pekat. Alunan musik jazz instrumental yang mengalir lembut dari pengeras suara gagal meredam riuh di dalam benaknya. Setiap lampu merah terasa seperti jeda yang dipaksakan, memberinya waktu lebih banyak untuk merenung. Tangannya yang tidak memegang kemudi secara otomatis meraih ponsel di kursi penumpang. Sebuah kebiasaan yang telah menjadi ritual bulanannya. Dengan beberapa kali usapan ibu jari, ia membuka aplikasi mobile banking. Matanya menelusuri deretan angka dan histori transaksi, sebuah buku besar digital yang mencatat semua kebaikannya yang tak pernah terlihat, tak pernah diakui. Transaksi pertama yang ia periksa adalah pembayaran cicilan hipotek rumah mewah orang tuanya di Pondok Indah. Notifikasi, transaksi berhasil, baru saja muncul beberapa jam yang lalu. Puluhan juta rupiah, setiap bulan, tanpa pernah terlambat sekalipun selama 3 tahun terakhir. Ia ingat betul percakapan yang mengawali semua ini. Suatu malam, ibunya menelepon dengan suara cemas, bercerita bahwa dana pensiun ayahnya ternyata tidak sebesar yang mereka perkirakan. Ayahnya, yang gengsinya setinggi langit, menolak untuk menjual rumah atau menurunkan standar gaya hidup mereka. Papa Emu stres, Gail. Setiap malam mengeluh sakit kepala, kata ibunya di telepon, sebuah keluhan yang Abigail tahu adalah permintaan tolong yang terselubung. Tanpa pikir panjang, Abigail menawarkan diri untuk mengambil alih pembayaran cicilan. Jangan bilang papa ini dari aku, Ma. Pesannya saat itu. Bilang saja ini bonus investasi mama atau apapun. Aku tidak mau melukai harga dirinya. Sejak saat itu, ia menjadi penopang tak terlihat bagi kemegahan rumah yang menjadi simbol status keluarganya. Rumah di mana ia seringkali merasa seperti tamu. Jarinya menggulir ke bawah, melewati transaksi-transaksi rutin untuk tagihan listrik, internet, dan TV kabel premium di rumah itu.
Lalu, matanya berhenti pada sebuah transaksi besar 2 tahun yang lalu. Ratusan juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi James. Ia tersenyum kecut, mengingat kembali malam di mana kakaknya itu meneleponnya dengan suara panik. James, si anak emas yang selalu diagung-agungkan, ternyata terjerat pinjaman online berbunga tinggi untuk menutupi gaya hidupnya yang glamor. Ia terjebak dalam lingkaran setan gali lubang tutup lubang. Aku salah investasi, Gail. Butuh dana cepat. Nanti Mas ganti secepatnya. Begitulah kebohongan yang James rangkai. Abigail tahu itu bohong. Ia bisa mendengar ketakutan di balik nada sok tenangnya. Ia tahu kakaknya itu malu. Gengsi untuk mengakui kesalahannya di hadapan adik perempuan yang dulu selalu ia remehkan. Abigail tidak banyak bertanya. Ia hanya mentransfer uang yang dibutuhkan, beserta pesan singkat. Selesaikan masalahmu, Mas. Jangan diulangi lagi. Ucapan, nanti Mas ganti, itu tentu saja tidak pernah terwujud. James tidak pernah membahasnya lagi, seolah-olah transaksi ratusan juta itu tidak pernah terjadi. Dan Abigail tidak pernah menagihnya. Guliran jarinya berlanjut, membawanya ke transaksi lain, setahun yang lalu. Transfer sejumlah besar uang ke rekening Catherine. Itu adalah uang muka untuk rumah baru Catherine dan suaminya di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan. Abigail ingat saat itu mereka sekeluarga sedang makan malam bersama. Catherine dengan antusias bercerita tentang sebuah rumah yang ia idam-idamkan. Namun mengeluh bahwa uang mukanya terlalu besar. Sayang sekali, padahal lokasinya strategis sekali untuk praktikku, katanya dengan nada kecewa. Saat itu, Abigail melihat sebuah kesempatan. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan perhatiannya, untuk menjadi bagian dari kebahagiaan kakaknya. Keesokan harinya, ia menghubungi Catherine dan menawarkan bantuan. Reaksi Catherine datar. Oh, ya? Kamu yakin, Gail? Tidak merepotkan? Tanyanya, seolah-olah tawaran itu adalah hal yang wajar. Tidak ada luapan kegembiraan atau rasa terima kasih yang meluap-luap. Hanya sebuah penerimaan yang kaku. Namun, Abigail tetap melakukannya. Ia ingin melihat kakaknya bahagia, dan jika uangnya bisa membeli kebahagiaan itu, maka ia rela memberikannya. Ia berharap, dengan memiliki rumah impiannya, Catherine akan sedikit lebih hangat padanya. Harapan yang, tentu saja, tidak pernah terwujud. Dan yang paling baru, adalah transaksi-transaksi kecil namun banyak selama sebulan terakhir. Pembayaran untuk catering, dekorasi, band, dan sewa tempat untuk pesta malam ini. Ia mentransfernya langsung ke masing-masing vendor, menggunakan rekening bisnisnya agar tidak terlacak sebagai transaksi pribadi. Ia menanggung setengah dari total biaya pesta, sebuah kontribusi signifikan yang ia berikan secara diam-diam. Ia melakukannya karena ia tahu orang tuanya ingin pesta ini terlihat sempurna, dan kesempurnaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ia ingin meringankan beban mereka, ingin menjadi bagian dari perayaan penting ini, bahkan jika hanya sebagai donatur anonim. Semua ini ia lakukan bukan karena ia kelebihan uang. Ia bekerja keras untuk setiap rupiah yang ia hasilkan. Ia melakukannya karena di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih mendambakan pengakuan mereka. Ia berharap suatu saat, semua pengorbanan finansial ini akan berubah menjadi nilai emosional di mata mereka. Ia berharap kebaikannya yang tak terlihat ini suatu saat akan terlihat, dan ketika saat itu tiba, mereka akan menyadari betapa berartinya ia. Mobilnya akhirnya tiba di pelataran Riverside Grill. Restoran itu tampak megah, diterangi cahaya lampu keemasan yang hangat, kontras dengan dingin di dalam hatinya. Para tamu undangan, dengan pakaian terbaik mereka, sudah mulai berdatangan. Ia menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet, mengambil kotak hadiah dari kursi penumpang, dan menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah keluar dari mobil. Gaunnya berdesir lembut tertiup angin malam kemang. Ia berjalan menuju pintu masuk, melewati orang-orang yang saling menyapa dengan hangat. Tawa mereka terdengar seperti musik di kejauhan. Ia memegang kotak hadiah itu erat-erat. Di dalamnya bukan hanya ada tiket ke Raja Ampat, tetapi juga ada bukti cintanya, bukti pengorbanannya,
bukti dari semua kebaikannya yang tak terlihat. Ia melangkah dengan harapan yang ia coba kumpulkan sekuat tenaga. Berharap malam ini, untuk pertama kalinya, ia akan benar-benar terlihat. Langkah kaki Abigail terasa ringan saat ia mendorong pintu kaca yang berat di restoran Riverside Grill. Udara hangat yang penuh dengan aroma masakan lezat dan parfum mahal langsung menyambutnya. Sebuah kontras yang tajam dari udara malam Jakarta yang lembab. Di dalamnya, suasana pesta sudah terasa begitu hidup. Lampu gantung kristal yang besar membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, membuat gelas-gelas anggur di tangan para tamu berkilauan seperti permata. Alunan musik jazz yang dimainkan oleh sebuah band di sudut ruangan menjadi latar suara bagi dengungan percakapan dan tawa yang terdengar sopan dan terkendali. Semua orang tampak begitu sempurna, begitu pada tempatnya. Para pria dalam setelan jas mahal, para wanita dalam gaun-gaun elegan. Wajah mereka dipoles dengan senyum yang ramah namun berjarak. Abigail merasa seperti seorang aktris yang baru saja naik ke atas panggung, tidak yakin dengan dialognya. Ia mengedarkan pandangan, mencoba mencari wajah-wajah yang ia kenal. Ayahnya, ibunya, James, Catherine. Namun ruangan itu penuh sesak dengan puluhan orang asing yang penting. Ia melihat beberapa kolega bisnis ayahnya dari kejauhan, sedang berbincang sambil memegang cerutu. Ia juga melihat beberapa teman sosialita ibunya, berkumpul dalam sebuah lingkaran kecil, saling berbisik dan tertawa. Tapi keluarganya tidak terlihat. Seutas benang kecemasan mulai mengikat perutnya. Ia merapikan gaunnya yang terasa sedikit kaku, memegang kotak hadiah di tangannya lebih erat. Mungkin mereka ada di area privat, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan perlahan menuju meja resepsionis yang terletak di dekat pintu masuk, di mana dua orang wanita muda dengan seragam rapi berdiri sambil tersenyum. "Selamat malam, Ibu. Selamat datang di Riverside Grill." Sapa salah satu dari mereka dengan ramah. Namanya tersemat di bajunya, Anita. "Selamat malam," balas Abigail, membalas senyumnya. "Saya di sini untuk pesta ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Hartono." "Baik, Ibu. Boleh saya tahu nama Ibu? Untuk kami cek di daftar tamu." "Abigail. Abigail Hartono," jawabnya dengan jelas. Ada sedikit rasa bangga saat ia menyebutkan nama keluarganya. Sebuah rasa memiliki yang selalu ia harapkan menjadi nyata. Wanita bernama Anita itu menganggukkan kepala dan jarinya dengan cepat menari di atas layar tablet di hadapannya. Abigail menunggu dengan sabar. Matanya masih sesekali menyapu kerumunan. Ia melihat James, kakaknya, akhirnya terlihat di dekat bar, sedang tertawa bersama beberapa pria sebayanya. Hatinya sedikit lega. Setidaknya salah satu dari mereka ada di sini. Tapi James tidak melihat ke arahnya. Ia terlalu asyik dengan dunianya. Kerutan samar muncul di dahi Anita. Ia menggulir layar tablet itu ke atas dan ke bawah beberapa kali. "Mohon maaf, Ibu. Bisa diulang namanya?" "Abigail. Abigail Hartono." Ulangnya, sedikit lebih pelan kali ini. Rasa cemasnya mulai tumbuh menjadi firasat buruk. Wanita itu kembali memeriksa. Temannya yang satu lagi ikut mencondongkan tubuh, ikut melihat ke layar tablet. Mereka berbisik pelan. Lalu Anita mengangkat wajahnya lagi. Senyum profesionalnya kini terlihat sedikit tegang. "Mohon maaf sekali, Bu Abigail. Nama Ibu tidak ada di dalam daftar tamu undangan." Dunia Abigail seakan berhenti berputar selama beberapa detik. "Tidak ada? Anda yakin? Mungkin ada kesalahan." "Saya putri bungsu Bapak Hartono." Ia mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang, meskipun jantungnya mulai berdebar kencang. Rasa malu yang panas mulai merayap di pipinya. Beberapa orang yang antre di belakangnya mulai menatap dengan penasaran. "Kami sudah memeriksa berulang kali, Bu. Dari huruf A sampai Z daftar ini diberikan langsung oleh pihak keluarga. Nama Abigail Hartono memang tidak tercantum." Jelas Anita dengan nada yang berusaha tetap sopan namun tegas. "Tapi itu tidak mungkin," desis Abigail, lebih pada dirinya sendiri. Kepalanya terasa kosong. Bagaimana mungkin namanya tidak ada? Ia ikut mendanai pesta ini. Ia membawa hadiah termahal. Ia adalah anak mereka.
Tepat pada saat itu, seolah dipanggil oleh keributan kecil yang terjadi, Bapak Hartono muncul dari kerumunan. Ia berjalan dengan langkah tegap. Wajahnya yang biasanya keras kini dihiasi senyum puas saat menyapa beberapa tamu. Namun, senyum itu langsung lenyap begitu matanya tertuju pada Abigail yang berdiri kebingungan di meja resepsionis. Wajahnya langsung mengeras. Rahangnya menegang. "Ada apa ini ribut-ribut?" Tanyanya dengan nada rendah dan tajam. Nadanya menyiratkan bahwa kehadiran Abigail di sana adalah sebuah gangguan yang memalukan. "Pak," sapa Abigail pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Nama saya tidak ada di daftar tamu." Bapak Hartono menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya dingin dan penuh celaan. Ia tidak melihat gaun mahal atau penampilan elegan putrinya. Ia hanya melihat sebuah masalah. Ia melirik ke sekeliling, menyadari beberapa pasang mata kini tertuju pada mereka. Alih-alih merasa kasihan atau mencoba menyelesaikan masalah, wajahnya justru memerah karena amarah. Baginya, ini adalah sebuah aib publik. "Untuk apa kamu di sini?" desisnya. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. "Mau mempermalukan keluarga? Datang tanpa diundang seperti pengemis." Kata pengemis itu terasa seperti tamparan fisik. Napas Abigail tercekat di tenggorokannya. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ia membuka mulutnya untuk membantah, untuk mengatakan bahwa ia bukan pengemis, bahwa ia telah membantu membayar semuanya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia melihat melewati bahu ayahnya, matanya dengan putus asa mencari pertolongan. Ia melihat ibunya, Ibu Diana, berdiri beberapa meter di belakang ayahnya, anggun dalam balutan kebaya modern. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Hanya sedetik. Dalam detik itu, Abigail melihat kepanikan di mata ibunya, tetapi juga sebuah pilihan. Dan ibunya memilih untuk membuang muka, pura-pura sibuk merapikan selendangnya, seolah-olah putrinya yang sedang dihina di depan umum itu tidak ada. Lalu ia melihat Catherine. Kakaknya berdiri di samping ibu mereka. Wajahnya seperti topeng tanpa ekspresi. Ia menatap lurus ke depan, menghindari tatapan Abigail, seolah-olah adiknya adalah hantu yang tidak kasat mata. Dan James, yang tadi ia lihat di bar, kini juga sudah bergabung. Ia berdiri sedikit di belakang, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sebuah gerakan canggung yang menunjukkan ketidaknyamanannya. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang maju untuk membelanya. Tidak ada yang berkata, "Papa, jangan begitu." Tidak ada yang menarik lengannya dan berkata, "Ayo, Gail, masuk denganku." Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dikelilingi oleh keluarganya sendiri yang memilih untuk mengorbankannya demi menjaga citra mereka. "Pulang sana," perintah ayahnya lagi. Suaranya kini lebih tegas, seperti sebuah vonis akhir. "Kamu itu aib." Bisikan-bisikan di sekitar mereka kini menjadi lebih jelas. Tatapan-tatapan kasihan dan penasaran terasa seperti jarum-jarum yang menusuk kulitnya. Kotak hadiah di tangannya tiba-tiba terasa begitu berat, begitu konyol. Tiket perjalanan ke Raja Ampat, sebuah jembatan rekonsiliasi yang ia coba bangun, kini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan kotak itu di atas meja resepsionis. Ia tidak membantingnya. Ia hanya meletakkannya dengan pelan. Sebuah isyarat menyerah. Tanpa menatap wajah ayah, ibu, atau saudara-saudaranya lagi, Abigail berbalik. Setiap langkah terasa seperti membawa beban seberat 1 ton. Ia berjalan melewati kerumunan yang membuka jalan untuknya. Tatapan mereka mengikutinya seperti sorotan lampu. Ia bisa merasakan punggungnya terbakar oleh tatapan mereka. Ia menjaga kepalanya tetap tegak. Menolak untuk memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Air mata bisa menunggu. Saat ini, yang terpenting adalah keluar dari sana, melarikan diri dari neraka yang baru saja diciptakan oleh keluarganya sendiri. Pintu kaca yang berat itu ia dorong, dan udara malam yang lembab kembali menyambutnya. Suara pesta langsung meredup di belakangnya, meninggalkannya dalam keheningan yang memekakan telinga. Ia terus berjalan, tidak menoleh ke belakang,
menjauh dari gemerlap pesta yang baru saja menunjukkan wajah aslinya yang kejam. Begitu pintu apartemennya tertutup di belakangnya, benteng pertahanan yang Abigail bangun dengan susah payah akhirnya runtuh. Suara klik dari kunci otomatis yang mengunci pintu menjadi penanda dimulainya kehancuran dirinya. Tas tangannya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang pelan, diikuti oleh tubuhnya yang merosot ke lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Keheningan apartemennya yang luas dan mewah terasa menekan, memperkuat gema dari kata-kata ayahnya di benaknya. Engmes, aib. Kata-kata itu berputar-putar tanpa henti. Setiap putaran terasa lebih tajam, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Bukan isak tangis yang pelan dan tertahan, melainkan sebuah raungan pilu yang keluar dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Sebuah suara kesakitan murni, tanpa filter, tanpa kepura-puraan. Ia memeluk lututnya erat-erat. Tubuhnya berguncang hebat. Setiap isak tangis membawa serta kepingan-kepingan harapan yang telah hancur. Harapan untuk diterima. Harapan untuk dianggap ada. Harapan untuk dicintai tanpa syarat. Semua harapan itu kini menjadi debu. Ditiup angin oleh kebencian ayahnya dan kebisuan keluarganya. Pengkhianatan itu terasa berlapis-lapis. Pengkhianatan ayahnya yang menghinanya di depan umum. Pengkhianatan ibunya yang memilih untuk membuang muka. Pengkhianatan James dan Catherine yang hanya dia membisu, membiarkannya dicabik-cabik sendirian. Mereka semua, dengan caranya masing-masing, telah menusuknya dari belakang. Ia menangis hingga tenggorokannya terasa perih dan matanya membengkak. Ia menangis untuk gadis kecil di dalam dirinya yang selalu berusaha keras mendapatkan perhatian ayahnya namun hanya mendapatkan kritik. Ia menangis untuk remaja yang selalu merasa minder dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang sempurna. Ia menangis untuk wanita dewasa yang berpikir bahwa kesuksesan finansial bisa membeli tempat di hati keluarganya. Ia menangis karena kebodohannya sendiri, karena terus-menerus memberikan hatinya untuk diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, air matanya mulai mengering, menyisakan jejak basah di pipinya dan rasa lelah yang luar biasa. Namun, di balik kelelahan itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Sebuah perasaan yang dingin, keras, dan tajam. Seperti bara api yang tersisa setelah kebakaran hebat, kemarahan mulai menyala di dalam dirinya. Ini bukan kemarahan yang panas dan meledak-ledak. Ini adalah kemarahan yang tenang, terfokus, dan sangat jernih. Ia mengangkat kepalanya dari lututnya. Tatapannya kosong namun tegas. Ia menatap sekeliling apartemennya. Interiornya yang minimalis dan elegan. Karya seni yang tergantung di dinding. Perabotan desainer yang ia pilih sendiri satu persatu. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Semua ini ia bangun dengan tangan, otak, dan hatinya sendiri. Tanpa bantuan mereka. Tanpa persetujuan mereka. Sebuah kesadaran yang brutal namun membebaskan menghantamnya. Ia tidak butuh mereka. Selama ini, ia hidup dalam ilusi bahwa ia membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa utuh. Malam ini telah membuktikan bahwa pengakuan itu tidak akan pernah datang. Tidak peduli seberapa banyak yang ia berikan, seberapa banyak yang ia korbankan. Ia adalah ban mereka, jaring pengaman finansial mereka, tetapi bukan keluarga mereka. Ia hanyalah sebuah fungsi, sebuah sumber daya. Dan ketika sumber daya itu mencoba untuk memiliki perasaan dan tempat, ia dianggap sebagai aib. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, Abigail bangkit berdiri. Langkahnya mantap saat ia berjalan menuju ruang kerjanya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja memutuskan untuk membakar kerajaannya yang korup hingga rata dengan tanah. Ia duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menyalakan laptopnya. Cahaya dari layar menerangi wajahnya yang pucat dan bengkak. Tetapi matanya kini memancarkan kilau yang berbahaya. Jemarinya menari di atas keyboard dengan ketenangan yang menakutkan. Tindakan pertama, mobile banking. Ia masuk ke akunnya, menavigasi ke menu transfer terjadwal. Di sana, tercantum dengan rapi jadwal transfer untuk cicilan hipotek rumah Pondok Indah. Dengan satu klik, ia memilih opsi hapus.
Sebuah kotak konfirmasi muncul di layar. Apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi terjadwal ini? Tanpa ragu, ia mengklik, ya. Selesai. Pilar utama kemegahan mereka baru saja ia cabut. Tindakan kedua, ia mencari jadwal transfer bulanan lainnya, yang ia sebut dalam hatinya sebagai uang jajan papa mama. Jumlahnya tidak sebesar cicilan rumah, tetapi cukup untuk membiayai makan siang sosialita ibunya dan keanggotaan klub golf ayahnya. Ia menghapusnya juga. Klik. Tindakan ketiga. Ia mengangkat telepon dan menghubungi nomor layanan pelanggan dari perusahaan penyedia jasa rumah tangga premium. Selamat malam. Sapanya dengan suara yang datar dan profesional. Saya Abigail Hartono. Saya ingin membatalkan kontrak layanan kebersihan dan perawatan taman untuk alamat di Jalan Pinang Emas, Pondok Indah. Efektif segera. Wanita di seberang telepon terdengar terkejut. Tetapi Abigail tidak memberinya ruang untuk bertanya. Ia hanya memberikan detail yang diperlukan dan menutup telepon. Tindakan keempat, dan yang paling simbolis, ia membuka emailnya. Di kotak terkirim, masih ada email konfirmasi dari agen perjalanan mewah untuk paket liburan ke Raja Ampat. Hadiah yang ia letakkan di meja resepsionis tadi, mungkin sekarang sudah berakhir di tempat sampah. Ia menekan tombol, balas. Kepada agen perjalanan. Subjek, pembatalan pemesanan No. Ra7712. Isi emailnya singkat dan lugas. Dengan hormat, mohon untuk membatalkan paket perjalanan atas nama Bapak Hartono dan Ibu Diana. Mohon proses pengembalian dana yang berlaku ke rekening saya. Terima kasih. Ia menekan tombol, kirim, tanpa sedikit pun keraguan. Jembatan rekonsiliasi itu kini telah ia ledakkan sendiri. Setelah semua selesai, ia menutup laptopnya. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang aneh. Seperti seorang ahli bedah yang baru saja selesai mengamputasi bagian tubuhnya yang sudah membusuk. Operasinya menyakitkan, tetapi perlu untuk bertahan hidup. Ia mematikan semua lampu di apartemennya, kecuali satu lampu kecil di sudut ruangan. Ia berjalan ke jendela kaca raksasanya dan menatap pemandangan kota sekali lagi. Lampu-lampu itu masih berkelip seperti sebelumnya. Kota itu masih bergerak seperti sebelumnya. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena hatinya hancur dan keluarganya retak. Di tengah kegelapan apartemennya, di tengah kesunyian yang ia ciptakan sendiri, Abigail berdiri tegak. Tali-tali yang selama ini mengikatnya pada kewajiban dan harapan palsu telah ia putuskan satu persatu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia hanya tahu bahwa mulai malam ini, segalanya akan berubah. Ia bebas. Sebuah kebebasan yang terasa menakutkan sekaligus memabukkan. Abigail terbangun oleh seberkas cahaya matahari pagi yang berhasil menembus celah tirai tebal di kamarnya. Selama sesaat, hanya sesaat, ia merasakan kedamaian. Otaknya yang masih separuh tertidur belum sepenuhnya memproses kejadian semalam. Yang ada hanyalah kelelahan yang terasa hingga ke tulang, seolah ia baru saja menyelesaikan lari maraton. Namun kemudian, kesadaran datang perlahan, seperti air pasang yang merayap naik. Ingatan akan pesta itu, tatapan dingin ayahnya, wajah ibunya yang membuang muka, dan keheningan yang memekakan dari kedua saudaranya. Semuanya kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Rasa sakit itu kembali terasa nyata, tumpul namun menusuk. Ia meringkuk di bawah selimutnya yang tebal, berharap bisa kembali tidur dan melarikan diri, meski ia tahu itu mustahil. Apartemennya terasa sunyi. Kesunyian yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi kesunyian yang damai, melainkan kesunyian yang berat dan penuh antisipasi. Ia tahu badai akan datang. Ia hanya tidak tahu kapan. Ia memaksa dirinya bangkit dari tempat tidur. Kepalanya terasa pusing dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia berjalan ke kamar mandi, menghindari bayangannya sendiri di cermin. Ia menyalakan pancuran air panas dan berdiri di bawahnya untuk waktu yang lama, membiarkan air menghapus jejak air mata di pipinya, meskipun ia tahu air tidak akan bisa menghapus luka di hatinya. Setelah mandi, ia membuat secangkir kopi hitam pekat, tanpa gula. Ia butuh sesuatu yang pahit untuk menyamai rasa di mulutnya.
Ia duduk di sofa ruang tamunya, menatap kosong ke arah jendela di mana Jakarta sudah sibuk memulai harinya. Ia memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya, merasakan kehangatannya merambat ke jemarinya yang dingin. Ponselnya tergeletak di meja kopi. Layar gelap dan membisu. Ia sengaja mengaktifkan mode senyap sebelum tidur tadi malam. Ia tahu ia tidak sanggup mendengar dering telepon dari mereka. Tepat pukul 9 pagi, layar ponselnya menyala. Nama, Papa, tertera di sana, diiringi getaran yang terus-menerus di atas permukaan meja kayu. Jantung Abigail berdebar kencang. Ia menatap nama itu, merasakan campuran antara takut, benci, dan sedikit sisa rasa kewajiban sebagai seorang anak. Jarinya melayang di atas layar, tergoda untuk menjawab, untuk mendengar apa yang akan ayahnya katakan. Apakah ayahnya akan memarahinya lebih lanjut? Atau, sebuah harapan kecil yang konyol muncul. Apakah ayahnya akan meminta maaf? Ia menggelengkan kepalanya, mengusir harapan konyol itu. Ia tahu ayahnya. Permintaan maaf tidak ada dalam kamus Bapak Hartono. Dengan jari yang gemetar, ia menekan tombol merah. Panggilan ditolak. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit bagi ponselnya untuk bergetar lagi. Kali ini menandakan pesan masuk. Dari ayahnya. Abigail memberanikan diri untuk membukanya. Pesannya singkat, lugas, dan penuh tuntutan. Seolah-olah tidak ada kejadian apapun tadi malam. Gail, transfer bulanan belum masuk. Papa mau bayar kartu kredit. Segera urus. Abigail membaca pesan itu berulang kali. Rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan yang membara. Tidak ada pertanyaan. Kamu baik-baik saja. Tidak ada basa-basi. Hanya perintah. Seolah-akan ia adalah asisten pribadi atau mesin ATM berjalan. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Napasnya memburu. Inilah bukti yang ia butuhkan. Inilah penegasan dari keputusannya semalam. Bagi ayahnya, ia tidak lebih dari sekadar sumber dana. Tak lama kemudian, layar ponselnya menyala lagi. Kali ini nama, Mama, yang muncul. Ibu Diana. Ia menolak panggilan itu juga. Dan seperti yang sudah ia duga, pesan pun masuk. Sayang, kok telepon Mama direjek? Pembantu kok tidak datang hari ini? Kamu lupa bayar? Tukang kebun juga tidak kelihatan. Kata, sayang, itu terasa seperti racun. Sebuah panggilan manis yang kehilangan semua maknanya. Ibunya bahkan tidak bertanya tentang keadaannya setelah dipermalukan semalam. Kekhawatirannya hanya sebatas pada urusan rumah tangga yang terganggu. Abigail merasakan kekecewaan yang begitu dalam hingga membuatnya mual. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ibunya benar-benar tidak peduli? Atau apakah ibunya terlalu takut pada ayahnya untuk menunjukkan kepedulian? Apapun alasannya, hasilnya tetap sama. Ia merasa tidak dianggap. Badai itu benar-benar dimulai. Ponselnya kini tidak berhenti bergetar. Panggilan masuk silih berganti dari Papa, Mama, Mas James, dan Mbak Catherine. Ia menolak semuanya. Pesan-pesan mulai membanjiri aplikasi pesannya, menciptakan rentetan notifikasi yang panik. Mas James, Gail, barusan Papa telepon aku marah-marah. Ada apa sih? Angkat teleponnya dong. Mbak Catherine, Abigail, kamu di mana? Semua orang panik. Kamu baik-baik saja? Pesan dari Catherine adalah satu-satunya yang menanyakan kabarnya. Tetapi Abigail tahu itu hanyalah basa-basi. Kakaknya itu lebih khawatir pada kekacauan yang terjadi daripada pada perasaannya. Abigail hanya duduk diam di sofanya, menyaksikan rentetan kepanikan digital itu dengan tatapan detasemen yang aneh. Ia seperti sedang menonton sebuah drama dari kejauhan, di mana ia adalah penulis naskah sekaligus penontonnya. Ia melihat bagaimana nada pesan mereka perlahan berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya masalah yang mereka temukan. Papa, Abigail, kartu kredit Papa ditolak di supermarket. Apa yang sudah kamu lakukan? Ini memalukan. Mama, Gail, langganan TV kabel kita mati. Internet juga. Kamu ada masalah apa sebenarnya? Cerita sama Mama. Mas James, Gail, serius. Angkat teleponnya.
Papa ngancam mau datang ke kantormu. Ini gawat. Puncaknya adalah ketika pesan dari ayahnya kembali masuk. Kali ini nadanya terdengar berbeda. Tidak lagi marah, tetapi bingung dan hampir putus asa. Papa, Abigail, pihak bank baru saja menelepon. Ada masalah dengan pembayaran cicilan rumah. Apa maksud semua ini? Kesadaran itu akhirnya datang menghantam mereka. Satu persatu, pilar-pilar kenyamanan yang selama ini menopang gaya hidup mereka runtuh. Kartu kredit, layanan rumah tangga, hiburan, bahkan atap di atas kepala mereka. Semua itu ternyata terhubung pada satu nama yang tadi malam mereka sebut sebagai aib. Mereka akhirnya menyadari betapa bergantungnya mereka pada putri bungsu yang tidak pernah mereka hargai. Kepanikan mereka adalah bukti nyata dari nilai Abigail di mata mereka. Sebuah nilai yang hanya bisa diukur dengan rupiah. Abigail mematikan notifikasi di ponselnya. Ia butuh ketenangan. Badai telepon itu telah menguras sisa-sisa energinya, tetapi juga memberinya sebuah kejelasan yang menyakitkan. Selama ini, ia berpikir bahwa dengan memberi, ia sedang membangun jembatan. Ternyata ia salah. Ia hanya sedang menggali lubang ketergantungan untuk mereka, dan lubang kubur untuk perasaannya sendiri. Sekarang, ia telah berhenti menggali. Dan mereka, untuk pertama kalinya, harus belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Abigail menghabiskan kopinya yang sudah dingin. Rasanya tidak lagi pahit. Rasanya seperti kebenaran. Ia harus bersiap-siap ke kantor. Ia punya sebuah agensi untuk dijalankan. Sebuah kehidupan yang ia bangun sendiri untuk ia pertahankan. Dan ia punya firasat. Badai ini belum akan reda. Babak selanjutnya akan segera dimulai. Kantor Karya Vision yang terletak di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di Jakarta adalah dunia Abigail. Disinilah ia adalah ratunya. Setiap sudut ruangan, mulai dari lobi yang berkonsep industrialis dengan dinding bata ekspos hingga ruang kerja terbuka yang penuh dengan energi kreatif, semuanya adalah cerminan dari visi dan kerja kerasnya. Udara di dalam kantor terasa sejuk dan beraroma kopi segar yang baru diseduh. Suara ketukan jari di keyboard, klik mouse, dan diskusi-diskusi pelan tentang ide-ide desain menjadi musik latar yang menenangkan baginya. Ini adalah tempat perlindungannya, sebuah benteng di mana identitasnya didefinisikan oleh bakat dan kepemimpinannya, bukan oleh nama keluarganya. Pagi itu, Abigail berusaha keras untuk menenggelamkan diri dalam rutinitas pekerjaan. Ia memimpin rapat pagi bersama tim kreatifnya, membahas revisi untuk kampanye besar sebuah merek internasional. Ia memberikan arahan dengan jelas dan tegas. Pikirannya fokus pada palet warna, tipografi, dan strategi pesan. Untuk sementara waktu, ia berhasil. Ia berhasil mendorong kekacauan pribadinya ke sudut terjauh di benaknya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 11 siang, interkom di mejanya berbunyi. Suara asistennya, Rina, terdengar ragu-ragu. "Mbak Gail, maaf mengganggu. Ada Bapak Hartono di lobi. Beliau ingin bertemu dengan Mbak." Jantung Abigail berhenti berdetak sesaat. Ia sudah menduga ini akan terjadi, berkat pesan dari James tadi pagi. Tapi ia tidak menyangka ayahnya akan senekat ini, datang langsung ke wilayah kekuasaannya. "Apakah beliau punya janji, Rin?" tanya Abigail. Suaranya ia usahakan terdengar tenang dan profesional. "Tidak ada, Mbak. Katanya ini urusan darurat keluarga." Dan beliau terlihat sangat marah. Abigail memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan kekuatannya. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Ini adalah konfrontasi yang harus ia hadapi. Ia tidak bisa membiarkan ayahnya membuat keributan di lobi dan mempermalukan dirinya di depan karyawannya. "Baik, Rina. Antarkan beliau ke ruang rapat, sinergi. Katakan saya akan menemuinya di sana dalam 5 menit. Dan tolong, siapkan air mineral saja." "Baik, Mbak." Ruang rapat, sinergi, adalah ruang rapat terbesar di Karya Vision, dengan meja kayu panjang dan pemandangan kota yang spektakuler dari jendela kacanya. Abigail sengaja memilih ruangan itu. Ia tidak mau membawa masalah ini ke ruang kerjanya yang personal. Ia ingin pertemuan ini terasa formal,
dingin, dan berjarak. Seperti sebuah negosiasi bisnis yang alot. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia berjalan menuju ruang rapat itu. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Ia bukan lagi anak perempuan yang ketakutan. Ia adalah pemilik perusahaan ini. Saat ia membuka pintu, ia melihat ayahnya sudah duduk di salah satu kursi. Meskipun lebih tepatnya, ia tidak benar-benar duduk. Ia bertumpu di tepi kursi, tubuhnya condong ke depan, memancarkan aura ketidaksabaran dan amarah yang meluap-luap. Wajahnya merah padam, persis seperti saat di restoran semalam. Begitu melihat Abigail masuk, ia langsung berdiri dan menggebrak meja dengan telapak tangannya. Suara keras itu menggema di ruangan yang sunyi. "Apa-apaan semua ini, Abigail?" hardiknya. Suaranya berat dan menggelegar. "Kamu mau menghancurkan keluargamu sendiri hanya karena masalah sepele semalam?" Abigail menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Ia tidak terintimidasi oleh ledakan amarah ayahnya. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang dingin menyelimutinya. "Silakan duduk, Pak," katanya dengan suara datar, sambil berjalan menuju kursi di ujung meja, posisi kepala rapat. Ia sengaja menciptakan jarak fisik yang maksimal di antara mereka. "Duduk." "Kamu pikir Papa datang ke sini untuk basa-basi?" bentak ayahnya lagi, menolak untuk duduk. "Kembalikan semuanya seperti semula. Sekarang juga. Kamu sudah membuat malu keluarga ini." Abigail menatap ayahnya lekat-lekat. Tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Sebuah tatapan yang setara, tanpa rasa takut. "Masalah sepele? Diusir dari pesta keluarga dan disebut aib di depan umum itu masalah sepele, Pak?" tanyanya balik, suaranya tetap terkendali. "Itu karena kamu tidak tahu aturan. Kamu mempermalukan Papa." "Saya mempermalukan Bapak?" Abigail tertawa kecil, sebuah tawa kering tanpa humor. "Baik, mari kita bicarakan tentang rasa malu." Dengan gerakan yang tenang, ia mengambil laptopnya dari tas, membukanya, dan menyambungkannya ke proyektor di ruangan itu. Dengan beberapa kali klik, layar proyektor yang besar di dinding menyala, menampilkan halaman muka dari aplikasi mobile banking miliknya. Bapak Hartono menatap layar itu dengan bingung, amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh rasa penasaran. "Bapak ingin tahu apa yang sudah saya lakukan?" kata Abigail. Suaranya kini terdengar seperti seorang presenter yang sedang memaparkan data. "Mari kita lihat bersama." Ia membuka histori transaksi. "Ini," katanya, sambil menunjuk ke deretan pembayaran rutin dengan mouse pointer, "adalah cicilan hipotek rumah di Pondok Indah. Lunas dibayar oleh saya selama 3 tahun 8 bulan terakhir. Totalnya sudah lebih dari 2 miliar rupiah." Wajah Bapak Hartono mulai berubah. Warna merah di wajahnya perlahan memudar. Abigail melanjutkan, mengklik ke transaksi lain. "Ini adalah pelunasan utang Mas James 2 tahun lalu. Jumlahnya, seperti yang Bapak lihat, tidak sedikit. Utang yang kalau tidak saya lunasi, mungkin akan membawa debt collector ke rumah Bapak dan benar-benar mempermalukan keluarga." Bapak Hartono terdiam. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan ini, Abigail menampilkan bukti transfer lain. Uang muka 100% untuk rumah Mbak Catherine. Sebuah hadiah, agar ia bisa mulai membangun keluarganya tanpa beban. Dan yang terakhir, lanjutnya, suaranya tetap tanpa emosi. "Ini, rincian pembayaran untuk pesta ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu semalam. Catering, dekorasi, musik, sewa tempat. Total 50% dari keseluruhan biaya. Saya yang bayar. Secara diam-diam. Karena saya tahu Bapak tidak akan pernah mau menerimanya jika saya berikan langsung. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu bahagia." Layar besar itu kini penuh dengan angka-angka, tanggal-tanggal, dan nama-nama penerima. Sebuah bukti digital yang tak terbantahkan dari semua pengorbanan finansialnya. Kebenaran yang telanjang dan brutal. Abigail mematikan proyektor. Ruangan itu kembali temaram. Ia menatap ayahnya, yang kini sudah terduduk lemas di kursinya. Pria gagah dan angkuh yang selama ini ia kenal, kini terlihat tua dan rapuh.
Amarahnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi syok, tidak percaya, dan mungkin, untuk pertama kalinya, secercah rasa malu. Rasa malu pada dirinya sendiri. Ia terdiam untuk waktu yang lama, menatap kosong ke meja di hadapannya. Kata-kata yang biasanya begitu mudah keluar darinya, kini seolah tercekat di tenggorokannya. Ia telah dikalahkan. Bukan oleh amarah, bukan oleh perdebatan, tetapi oleh fakta. Oleh kebaikan sunyi putrinya sendiri yang selama ini ia anggap sebagai aib. Abigail bangkit berdiri. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, katanya dengan tenang. Suaranya melembut, kini lebih terdengar seperti ada nada kasihan daripada kemarahan. Semua yang saya lakukan semalam bukanlah untuk menghancurkan keluarga. Saya hanya berhenti menopang sebuah bangunan yang fondasinya memang sudah rapuh. Saya permisi dulu, Pak. Saya ada pekerjaan. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan ayahnya yang masih duduk membisu di tengah ruangan yang terasa begitu besar dan dingin. Saat ia menutup pintu di belakangnya, Abigail tahu, sesuatu yang fundamental di dalam dinamika keluarganya telah retak dan berubah untuk selamanya. Kekuasaan telah berpindah tangan. Beberapa hari setelah konfrontasi yang menguras emosi dengan ayahnya, kantor terasa seperti satu-satunya tempat yang normal bagi Abigail. Di antara tenggat waktu dan diskusi kreatif, ia bisa sejenak melupakan kekacauan dalam kehidupan pribadinya. Namun, di saat-saat hening, saat ia menatap keluar jendela dari ruang kerjanya, bayangan wajah ayahnya yang pucat dan kalah kembali menghantuinya. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan yang mendalam. Keheningan dari keluarganya selama 2 hari itu terasa lebih berat daripada badai telepon sebelumnya. Keheningan itu penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Apa yang akan terjadi sekarang? Pada hari ketiga, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari satu orang, melainkan pesan yang dikirim oleh ibunya ke grup chat keluarga yang sudah lama mati suri. Isinya singkat. Bisakah kita semua bertemu untuk bicara? Mama mohon. Abigail menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikannya, ingin melanjutkan hidupnya tanpa mereka. Tetapi sebagian lagi tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan, sekali dan untuk selamanya. Ia tidak bisa terus berlari. Dengan berat hati, ia mengetik balasannya, menetapkan syaratnya sendiri. Bisa. Sore ini jam 5. Di kantorku. Ruang rapat sinergi. Ia tidak akan datang ke rumah mereka. Ia tidak akan bertemu di tempat netral. Mereka harus datang kepadanya, ke dunianya, ke tempat di mana ia memiliki kendali. Tepat pukul 5 sore, mereka semua sudah berkumpul di ruang rapat yang sama tempat ayahnya dipermalukan beberapa hari lalu. Suasananya 100 kali lebih tegang. Mereka duduk berjauhan di sekeliling meja kayu yang panjang, seolah-olah ada medan gaya tak terlihat yang memisahkan mereka. Bapak Hartono, yang biasanya selalu duduk di kepala meja dimanapun ia berada, kini memilih kursi di samping, bahunya merosot, tatapannya kosong tertuju pada permukaan meja yang mengilap. Ia tampak seperti seorang jenderal yang telah kehilangan perangnya. Ibu Diana duduk di seberangnya. Jemarinya saling bertaut di pangkuannya, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia terus-menerus merapikan tatanan rambutnya yang sudah sempurna. Sebuah gerakan gugup yang mengkhianati ketenangannya yang dibuat-buat. James dan Catherine duduk berdampingan, tetapi tidak saling bicara. Mereka berdua tampak seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis. Wajah mereka tegang dan penuh penyesalan. Abigail masuk terakhir, membawa ketenangan yang terasa kontras dengan kecanggungan di ruangan itu. Ia duduk di kursi kepala meja, tempatnya. Ia menatap mereka satu persatu, memberikan jeda yang panjang sebelum akhirnya angkat bicara. Terima kasih sudah datang, mulainya. Suaranya tenang dan jelas, bergema di ruangan yang hening itu. Aku tidak akan mengulang apa yang sudah aku tunjukkan pada Papa tempo hari. Angka-angka itu tidak penting. Yang ingin aku bicarakan hari ini adalah hal yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Ia menatap lurus ke depan, seolah berbicara pada dinding kaca di belakang mereka, pada pemandangan kota yang mulai menyalakan lampunya. Sejak aku kecil, lanjutnya, aku selalu merasa seperti sedang mengikuti audisi.
Sebuah audisi seumur hidup untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Audisi yang sepertinya tidak pernah aku menangkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku ingat saat aku memenangkan lomba menggambar tingkat nasional waktu SD. Aku pulang membawa piala yang lebih besar dari kepalaku. Aku menunjukkannya pada papa, dan papa hanya meliriknya sekilas sambil membaca koran dan berkata, "Bagus. Tapi jangan lupakan matematikamu." Di minggu yang sama, Mas James mendapat nilai 8 untuk ulangan IPS, dan papa mengajaknya makan malam di restoran steak untuk merayakannya. James tersentak mendengar itu. Seolah sebuah ingatan yang lama terkubur tiba-tiba muncul kembali. Ia menundukkan kepalanya lebih dalam. "Aku ingat saat aku diterima di Fakultas Seni Rupa," lanjut Abigail. Kini matanya beralih pada ibunya. "Semua teman-teman Mama menanyakan tentang Mbak Catherine yang masuk Fakultas Kedokteran dengan nilai tertinggi. Saat mereka bertanya padaku, Mama hanya tersenyum dan berkata, 'Abigail suka seni.' Mama mengatakannya dengan nada yang sama seperti saat orang berkata, 'Oh, dia suka memelihara hamster.' Seolah-olah itu adalah hobi yang lucu, bukan sebuah pilihan hidup yang serius." Ibu Diana tampak pucat. Bibirnya bergetar. "Bertahun-tahun aku mencoba. Aku membangun bisnisku dari nol, bekerja siang dan malam, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kalian. Untuk membuktikan bahwa, tukang gambar, ini bisa lebih berhasil dari seorang bankir atau dokter. Aku pikir, jika aku sudah cukup berhasil, jika aku sudah cukup kaya, maka aku akan lulus audisi. Aku pikir aku bisa membeli tempatku di meja makan keluarga." Ia berhenti sejenak. Suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya. "Ternyata aku salah. Semua uang yang aku berikan, semua cicilan, semua utang, semua hadiah, semua itu tidak pernah membuat kalian melihatku. Kalian hanya melihat fungsinya. Kalian hanya melihat uangnya. Saat aku datang ke pesta itu, aku tidak datang sebagai rekening bank. Aku datang sebagai seorang anak, seorang adik, yang hanya ingin merayakan hari bahagia orang tuanya. Dan kalian mengusirku. Kalian menyebutku aib. Kalian membiarkanku dihina sendirian." Keheningan yang mengikuti kata-kata Abigail terasa begitu berat, begitu menyesakkan. Kebenaran itu telah diucapkan, tergantung di udara seperti awan badai yang siap melepaskan hujannya. Dan hujan itu datang dalam bentuk isak tangis Ibu Diana. Ia tidak bisa menahannya lagi. Bahunya berguncang, dan ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Isak tangisnya terdengar pilu, penuh dengan penyesalan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Bapak Hartono meletakkan tangannya di bahu istrinya, sebuah gerakan yang canggung dan tidak biasa. "Maafkan Mama, Gail," ucap Ibu Diana di sela-sela isak tangisnya. Semua mata tertuju padanya. "Maafkan Mama." Ia menarik napas beberapa kali, mencoba mengendalikan dirinya. Saat ia mengangkat wajahnya, riasannya sudah luntur, matanya merah dan bengkak. Topeng keanggunannya telah retak, memperlihatkan kerapuhan di baliknya. "Ini bukan salahmu," katanya dengan suara serak. "Ini salah Mama. Semua ini, karena Mama cemburu padamu." Pengakuan itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. James dan Catherine saling berpandangan dengan tidak percaya. Bapak Hartono menatap istrinya dengan kaget. "Cemburu? Pada Abigail? Sebelum menikah dengan papamu," lanjut Ibu Diana, matanya menatap kosong ke masa lalu. "Mama punya mimpi. Mama suka sekali melukis. Mama diterima di Institut Seni di Bandung. Mama ingin menjadi seorang pelukis, berkeliling dunia, melihat galeri-galeri di Eropa." Ia tersenyum tipis, sebuah senyum sedih. "Tapi kemudian Mama bertemu papamu. Dia pria yang ambisius, menjanjikan kehidupan yang stabil dan terhormat. Kakek dan nenekmu berkata dia adalah pilihan yang terbaik. Jadi, Mama melepaskan mimpi Mama. Mama memilih untuk menjadi istri seorang bankir, menjadi ibu, menjaga citra keluarga. Mama menyimpan semua kuas dan kanvas Mama di gudang, dan tidak pernah menyentuhnya lagi." Air matanya kembali mengalir. Selama bertahun-tahun, Mama bisa melupakan mimpi itu. Mama sibuk mengurus kalian,
Memastikan kalian mengikuti jalan yang benar, jalan yang terhormat. Tapi kemudian kamu datang. Gail. Kamu mewarisi bakat Mama. Dan kamu punya keberanian yang tidak pernah Mama miliki. Kamu berani melawan keinginan papamu. Kamu berani membangun duniamu sendiri dari nol. Dari sesuatu yang kamu cintai. Setiap kali Mama melihat kesuksesanmu, suaranya pecah. Setiap kali Mama membaca tentang karya fashion di majalah. Setiap kali Mama melihatmu begitu bersemangat saat bicara tentang desain, itu seperti sebuah cermin. Cermin yang menunjukkan semua hal yang sudah Mama korbankan. Semua hal yang tidak pernah bisa Mama raih. Rasanya sakit sekali, Gail. Dan karena Mama tidak sanggup menghadapi rasa sakit itu, Mama menjauhkanmu. Meremehkan pencapaianmu adalah cara Mama untuk meyakinkan diri sendiri bahwa pilihan Mama dulu adalah benar. Itu jahat. Mama tahu. Tapi Mama tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pengakuan itu adalah sebuah kebenaran yang menyakitkan, bukan hanya untuk Abigail, tetapi untuk semua orang di sana. Mereka tidak pernah tahu sisi lain dari ibu mereka. Sosok anggun dan tenang itu ternyata menyimpan luka dan penyesalan yang begitu dalam. Abigail menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok yang dingin dan berjarak. Ia melihat seorang wanita yang terjebak, seorang seniman yang kehilangan kanvasnya. Rasa marahnya perlahan luntur, digantikan oleh gelombang pemahaman dan rasa iba yang tak terduga. Pertemuan itu tidak diakhiri dengan solusi. Tidak ada permintaan maaf dari ayahnya. Tidak ada kata-kata dari James atau Catherine. Pengakuan Ibu Diana sudah cukup untuk hari itu. Kebenaran yang menyakitkan itu telah membuka luka lama. Tetapi seperti kata pepatah, luka harus dibuka agar bisa dibersihkan dan disembuhkan. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang canggung setelah pertemuan emosional di ruang rapat. Tidak ada lagi badai telepon. Tidak ada lagi pesan panik. Yang ada hanyalah kekosongan yang aneh. Keluarga Hartono, yang selama ini hidup dalam kepura-puraan, kini dipaksa untuk menghadapi reruntuhan dari narasi yang telah mereka bangun. Setiap anggota keluarga tenggelam dalam pikirannya masing-masing, memproses kebenaran menyakitkan yang telah diungkap. Abigail sendiri merasa seperti baru saja melewati sebuah badai topan. Ia merasa lelah, kosong, tetapi juga anehnya, lebih ringan. Beban rahasia dan kepura-puraan yang selama ini ia pikul sendirian kini telah ia letakkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia fokus pada pekerjaannya, pada rutinitasnya, mencoba membangun kembali normalitas dalam hidupnya. Lalu, pada suatu sore yang mendung, saat ia sedang menyeruput teh di pantry kantornya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal, tetapi jarang sekali menghubunginya secara pribadi. Mas James. Jantung Abigail berdebar sedikit lebih cepat. Ia ragu-ragu sejenak sebelum membukanya. Isinya sangat singkat. Gail, bisa kita bicara? Sebentar saja. Traktir kopi. Di tempat biasa kamu suka. Abigail membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada nada menuntut. Tidak ada kepanikan. Hanya sebuah permintaan sederhana. Ia tahu tempat yang James maksud. Kafe, kopi senja. Sebuah kafe kecil dan tenang yang sering ia kunjungi untuk mencari inspirasi atau sekadar menenangkan pikiran. Fakta bahwa James mengingat tempat favoritnya adalah sebuah detail kecil yang mengejutkan. Setelah pergulatan batin yang cukup lama, ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Jam 7 malam ini. Balasnya singkat. Malam itu, Abigail datang tepat waktu. Kafe itu seperti biasa, remang-remang dan nyaman, dengan aroma biji kopi sangrai yang memenuhi udara. Ia melihat James sudah duduk di pojok, di meja favoritnya. Kakaknya itu tampak berbeda. Tidak ada aura arogan atau kepercayaan diri yang dibuat-buat seperti biasanya. Ia hanya duduk di sana, mengaduk-aduk americanonya yang sepertinya sudah dingin, tampak gugup dan cemas. "Hai, Mas," sapa Abigail pelan, sambil menarik kursi di hadapannya. James mengangkat kepalanya, tampak sedikit terkejut. Hai, Gail. Makasih sudah mau datang."
Keheningan yang canggung menyelimuti mereka selama beberapa saat. Seorang pelayan datang dan Abigail memesan secangkir teh kamomil. Setelah pelayan itu pergi, James akhirnya angkat bicara. Matanya menatap cangkir kopinya, seolah tidak berani menatap adiknya. Aku. Ia memulai. Suaranya serak. Aku mau minta maaf, Gail. Abigail hanya diam, mendengarkan. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk malam pesta itu. Untuk bertahun-tahun di mana aku hanya diam saja. Aku brengsek. Aku pengecut. Katanya, kata-kata itu keluar dengan cepat seolah ia takut kehilangan keberanian jika berhenti. Malam itu, saat Papa membentakmu, aku hanya berdiri di sana. Aku tahu itu salah. Di dalam hati, aku berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku terlalu takut pada Papa. Aku terlalu takut kehilangan statusku sebagai anak emas yang selama ini aku sandang. Ia akhirnya mengangkat kepalanya, dan Abigail bisa melihat penyesalan yang tulus di matanya yang biasanya jenaka. Selama ini aku selalu berpikir, enak ya jadi kamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak harus memenuhi ekspektasi Papa yang setinggi langit. Kamu tidak harus hidup di bawah bayang-bayangnya setiap hari di kantor. Setiap pencapaianku, orang-orang akan selalu bilang, ya wajar, kan anaknya Hartono. Sementara kamu membangun semuanya sendiri. Dan sejujurnya, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku iri padamu, Gail. Aku bukan iri pada uangmu. Aku iri pada keberanianmu. Kamu berani mengejar mimpimu, sementara aku hanya mengikuti jalan yang sudah dibuatkan untukku, jalan yang bahkan tidak aku yakini sepenuhnya. Pengakuan James membuat Abigail tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik fasad sempurna kakaknya, ada kerapuhan dan rasa tidak aman yang begitu besar. Ia selalu melihat James sebagai saingan, sebagai standar emas yang tidak akan pernah bisa ia capai. Ia tidak pernah berpikir bahwa James mungkin melihatnya dengan cara yang sama, dari sudut pandang yang berbeda. Aku tidak tahu, Mas, kata Abigail jujur. Suaranya melembut. Aku selalu berpikir hidupmu sempurna. Tidak ada yang sempurna, Gail, jawab James sambil tersenyum sedih. Gelar, anak emas, itu adalah sangkar emas. Indah dilihat, tapi tetap saja sangkar. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara dari hati ke hati. Bukan sebagai anak emas dan anak buangan, tetapi sebagai dua orang saudara yang sama-sama terluka oleh dinamika keluarga yang tidak sehat. Mereka berbagi cerita yang belum pernah terungkap sebelumnya. James bercerita tentang tekanan yang ia rasakan. Abigail bercerita tentang kesepian yang ia alami. Tidak ada solusi yang ditemukan malam itu. Tidak ada pelukan atau janji-janji muluk. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga, sebuah pemahaman. Mereka telah meletakkan batu pertama untuk sebuah jembatan rekonsiliasi. 2 hari setelah pertemuannya dengan James, Abigail menerima telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Ia hampir mengabaikannya, tetapi entah kenapa ia memutuskan untuk mengangkatnya. Halo, Gail? Ini Mbak Catherine. Abigail terdiam sesaat. Suara kakaknya terdengar kaku dan tidak biasa di telepon. Aku cuma mau bilang maaf, kata Catherine. Suaranya terdengar cepat dan sedikit defensif. Aku tahu aku seharusnya melakukan sesuatu malam itu. Tapi aku panik. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan permintaan maaf yang tulus dan mendalam seperti yang James berikan. Ada nada pembenaran diri di dalamnya. Tetapi Abigail bisa mendengar usaha di balik kata-kata kaku itu. Bagi seseorang yang selalu berusaha menjaga citra kesempurnaan seperti Catherine, mengakui kesalahan adalah hal yang luar biasa sulit. Aku juga minta maaf karena selama ini, mungkin aku kurang peduli. Lanjut Catherine, suaranya melembut sedikit. Aku hanya terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Dengan karierku. Dengan rumah tanggaku. Aku tidak benar-benar memperhatikanmu. Dan itu salahku. Terima kasih sudah menelepon, Mbak. Jawab Abigail sederhana.
Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya, sudah dulu ya. Aku harus memeriksa pasien, kata Catherine buru-buru, kembali ke dalam kepompong profesionalnya. Telepon pun ditutup. Abigail meletakkan ponselnya. Jembatan rekonsiliasi dengan Catherine terasa lebih rapuh, lebih reot. Tetapi telepon itu adalah sebuah langkah. Sebuah pengakuan, meskipun tidak sempurna. Malam itu, Abigail duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia merasa secercah harapan yang hangat mulai tumbuh di dalam hatinya yang sudah lama dingin. Jembatan itu mungkin masih rapuh, tetapi setidaknya, orang-orang di seberang sana sudah mulai mencoba untuk menyeberang. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Seminggu setelah percakapan telepon yang kaku dengan Catherine, Abigail sedang mencoba untuk fokus pada sebuah proposal desain di apartemennya pada Sabtu sore. Ia sengaja membawa pekerjaan pulang untuk mengisi akhir pekannya yang terasa lowong. Keheningan yang dulu ia nikmati sebagai bukti kemandiriannya, kini terasa sedikit berbeda. Ada sedikit kehampaan di baliknya. Sebuah penantian akan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Ketukan pelan di pintu apartemennya membuatnya tersentak. Ia tidak mengharapkan tamu. Rina, asistennya, tahu betul untuk tidak mengganggunya di akhir pekan kecuali ada urusan darurat. Kurir paket pun biasanya akan meninggalkan barang di lobi. Dengan perasaan was-was, ia berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang intip digitalnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di luar pintunya, berdiri ibunya, Ibu Diana. Sendirian. Ia tampak begitu kecil dan gamang di koridor apartemen yang modern dan impersonal. Ia tidak mengenakan kebaya mahal atau perhiasan yang gemerlap. Ia hanya mengenakan blus sederhana dan celana panjang, dengan sebuah tas tangan tersampir di bahunya. Ia terlihat seperti seorang ibu biasa, bukan Nyonya Hartono yang terpandang. Abigail membeku selama beberapa detik. Sebagian dari dirinya ingin berpura-pura tidak ada di rumah. Ia belum siap untuk ini. Konfrontasi berdua saja dengan ibunya terasa lebih menakutkan daripada menghadapi seluruh keluarganya sekaligus. Tetapi melihat sosok ibunya yang berdiri di sana dengan ekspresi cemas, Abigail tahu ia tidak bisa menolaknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pintu. "Mama?" sapanya. Suaranya terdengar lebih seperti pertanyaan daripada sapaan. Ibu Diana tampak terkejut saat pintu terbuka. Seolah ia sendiri tidak yakin apa yang ia lakukan di sana. "Gail, maaf Mama datang tidak bilang-bilang. Mama ingin bicara." Abigail menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. "Masuk, Ma." Ia menyingkir dari pintu, membiarkan ibunya masuk ke dalam apartemennya untuk pertama kalinya. Ibu Diana melangkah masuk dengan ragu-ragu, matanya mengedar ke seluruh ruangan. Melihat semuanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia melihat rak buku yang tinggi menjulang, penuh dengan buku-buku seni dan desain. Ia melihat penghargaan-penghargaan yang dipajang dengan rapi di dinding. Ia melihat papan sketsa besar di sudut ruangan yang penuh dengan coretan ide. Ia melihat sebuah dunia yang sama sekali asing baginya. Sebuah dunia yang diciptakan oleh putrinya sendiri. "Apartemenmu bagus sekali," puji ibunya pelan. Suaranya tulus. "Sangat dirimu." "Terima kasih," jawab Abigail singkat. "Mama mau minum apa? Teh? Kopi?" "Teh saja, kalau ada," kata ibunya, sambil terus menatap sekeliling. Abigail berjalan ke dapur untuk membuat teh. Tangannya bergerak secara otomatis. Keheningan di antara mereka terasa begitu berat, dipenuhi oleh hal-hal yang tidak terucapkan selama puluhan tahun. Saat Abigail kembali dengan 2 cangkir teh kamomil, ia menemukan ibunya sedang berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap pemandangan kota yang terhampar di bawah. "Pemandangannya indah," kata ibunya tanpa menoleh. "Kamu bisa melihat seluruh kota dari sini." "Ya," jawab Abigail, meletakkan cangkir teh di meja kopi. "Kadang aku suka duduk di sini berjam-jam, hanya untuk melihat mobil-mobil di bawah sana." Mereka berdua akhirnya duduk di sofa, saling berhadapan, dengan meja kopi sebagai pemisah. Ibu Diana memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan, seolah mencari kehangatan. Ia tampak begitu gugup,
Sangat berbeda dari sosoknya yang selalu tenang dan terkendali. Gail, ia memulai. Suaranya bergetar. Apa yang Mama katakan di ruang rapat tempo hari? Itu belum semuanya. Mama merasa Mama harus menjelaskannya padamu. Hanya kita berdua. Abigail hanya diam, memberinya ruang untuk bicara. Menjadi Nyonya Hartono, lanjut ibunya. Matanya menatap nanar ke dalam cangkir tehnya. Kedengarannya hebat, bukan? Hidup mewah, dihormati banyak orang, tidak perlu khawatir soal uang. Tapi itu semua adalah sangkar, Gail. Sangkar emas yang indah, tapi tetap saja sangkar. Sejak hari pertama Mama menikah, papamu sudah punya aturan. Bagaimana Mama harus berpakaian, dengan siapa Mama harus bergaul, acara apa yang harus Mama datangi. Hidup Mama diatur untuk mendukung karirnya, untuk menjaga citranya. Dan Mama menurutinya. Karena Mama pikir itulah tugas seorang istri. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Lalu kalian lahir. James, Catherine. Mereka berdua begitu mudah diarahkan. Mereka mengikuti jalan yang sudah kami siapkan. Tapi kamu berbeda sejak kecil. Kamu punya duniamu sendiri. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam di kamarmu hanya dengan kertas dan pensil warna. Kamu punya api di dalam dirimu. Sebuah semangat yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Semangat yang mengingatkan Mama pada diriku yang dulu. Ibu Diana akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab menatap langsung ke mata Abigail. Rasa cemburu Mama itu bukan hanya karena kesuksesanmu. Mama cemburu pada kebebasanmu. Kamu berani mengatakan, tidak, pada papamu. Kamu berani mengambil risiko. Kamu berani gagal dan bangkit lagi. Semua itu adalah hal yang selalu ingin Mama lakukan. Tapi tidak pernah punya keberanian. Setiap kali papamu meremehkan pilihanmu, sebagian dari diri Mama merasa lega. Karena jika kamu gagal, itu artinya keputusan Mama untuk menyerah pada mimpi Mama dulu adalah keputusan yang benar. Itu sangat egois dan kejam. Mama tahu. Mama menjadikanmu kambing hitam untuk kegagalan Mama sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi ibunya. Tetapi kali ini ia tidak menyembunyikannya. Ia membiarkannya mengalir. Mama minta maaf, Gail. Mama minta maaf karena sudah membiarkan rasa iri dan penyesalan Mama meracuni hubungan kita. Mama minta maaf karena tidak pernah menjadi ibu yang kamu butuhkan. Mama sibuk menjaga citra, sampai Mama lupa caranya menjaga hati anak Mama sendiri. Melihat ibunya yang begitu rapuh dan jujur, dinding pertahanan terakhir di hati Abigail runtuh. Ia tidak lagi melihat seorang ibu yang dingin dan menghakimi. Ia melihat seorang wanita yang terluka, yang telah mengorbankan jati dirinya demi peran yang dipaksakan padanya. Abigail mengulurkan tangannya, melintasi meja, dan menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Aku tidak tahu, Ma, bisik Abigail, suaranya serak. Aku tidak pernah tahu semua itu. Karena Mama tidak pernah memberitahumu, jawab ibunya. Mama terlalu malu untuk mengakuinya. Mereka duduk di sana dalam keheningan untuk waktu yang lama, berpegangan tangan. Sebuah jembatan pemahaman yang tulus akhirnya terbangun di antara mereka, bukan terbuat dari uang atau hadiah, tetapi dari kebenaran dan kerapuhan. Abigail bangkit dan berjalan ke kamarnya, lalu kembali dengan membawa sebuah portofolio besar. Ia membukanya di atas meja, memperlihatkan desain-desain terbaiknya. Ini yang sedang aku kerjakan sekarang, katanya pelan, mulai menjelaskan konsep di balik setiap gambar. Dan ibunya, untuk pertama kalinya, mendengarkan. Ia bertanya tentang pilihan warna, tentang filosofi di balik logo, tentang kliennya. Matanya berbinar dengan minat yang tulus. Minat seorang seniman yang melihat karya seniman lain. Sore itu, di apartemen yang tinggi di atas kota Jakarta, seorang ibu dan anak perempuannya akhirnya benar-benar bertemu. Mereka bicara bukan sebagai Nyonya Hartono dan anak buangan, tetapi sebagai Diana dan Abigail. Dua wanita, dua seniman, yang mencoba memahami satu sama lain dan menyembuhkan luka lama. Saat Ibu Diana pamit pulang menjelang senja, ia memeluk Abigail di ambang pintu. Sebuah pelukan yang hangat dan nyata.
Mama bangga padamu, Gail. Bisiknya di telinga Abigail. Bukan karena semua ini. Ia memberi isyarat ke arah apartemen yang mewah. Mama bangga karena kamu berani menjadi dirimu sendiri. Kata-kata itu, kata-kata yang telah Abigail tunggu seumur hidupnya, akhirnya terucap. Dan rasanya, lebih berharga dari semua pencapaiannya di dunia. 2 bulan telah berlalu sejak sore yang mengubah segalanya di apartemen Abigail. Musim hujan mulai menyapa Jakarta, membawa serta udara yang lebih sejuk dan langit yang lebih sering kelabu. Banyak yang telah berubah dalam waktu yang singkat itu. Bapak Hartono dan Ibu Diana telah menjual rumah mewah mereka di Pondok Indah. Sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang, tetapi diperlukan. Tanpa suntikan dana rahasia dari Abigail, rumah itu menjadi beban finansial yang terlalu berat untuk ditanggung. Mereka pindah ke sebuah kondominium yang jauh lebih kecil, tetapi nyaman, di kawasan yang lebih tenang. Sebuah langkah turun dari puncak status sosial, tetapi sebuah langkah naik menuju kehidupan yang lebih jujur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pesta yang menghancurkan itu, keluarga Hartono berkumpul untuk makan malam bersama. Bukan di restoran mewah, melainkan di ruang makan sederhana di kondominium baru orang tua mereka. Abigail datang paling akhir, sedikit terlambat karena rapat yang molor. Saat ia masuk, ia disambut oleh pemandangan yang terasa begitu asing sekaligus menghangatkan. James ada di sana, sedang membantu ibunya menata meja, sambil memperkenalkan pacar barunya, seorang wanita ramah bernama Sarah yang bekerja sebagai guru TK. Catherine sedang duduk di sofa, mengobrol dengan ayah mereka. Dan yang paling mengejutkan, Bapak Hartono tampak santai. Ia tidak mengenakan kemeja formal, hanya kaos polo sederhana. Ia sedang tersenyum. Sebuah senyum tulus yang jarang sekali Abigail lihat. Nah, ini dia desainer sibuk kita, sapa ayahnya saat melihat Abigail. Nadanya tidak lagi sinis, melainkan terdengar seperti sebuah candaan yang hangat. Maaf telat, Pak, M.A., kata Abigail, sambil meletakkan tasnya. Tidak apa-apa, sayang, sahut ibunya dari dapur. Ayo, duduk. Kita hampir mulai. Suasana makan malam itu terasa canggung, tetapi canggung yang baik. Seperti mengenakan sepatu baru yang masih sedikit kaku, tetapi pas di kaki. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi percakapan basa-basi tentang saham atau pencapaian karir. Mereka membicarakan hal-hal kecil. James bercerita lucu tentang tingkah laku murid-murid Sarah. Catherine mengeluh tentang jadwal operasinya yang padat. Tetapi kali ini keluhannya terdengar seperti curahan hati, bukan pamer kesibukan. Ibu Diana dengan bangga menyajikan opor ayam buatannya sendiri. Hidangan yang Abigail ingat adalah keahlian ibunya sebelum mereka memiliki juru masak pribadi. Abigail memperhatikan ayahnya. Pria itu lebih banyak diam, mendengarkan obrolan anak-anaknya. Sesekali ia akan menimpali dengan sebuah komentar atau pertanyaan. Saat Abigail bercerita tentang sebuah proyek baru yang menantang, ayahnya menatapnya dengan penuh perhatian dan bertanya, "Jadi, apa tantangan terbesarnya dari sisi klien?" Sebuah pertanyaan yang menunjukkan minat yang tulus, bukan interogasi. Tidak ada yang membahas tentang uang. Abigail tidak melanjutkan dukungan finansialnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyinggungnya. Mereka hidup lebih sederhana sekarang. James mulai belajar mengatur keuangannya sendiri. Catherine dan suaminya menyadari bahwa mereka tidak butuh liburan ke Eropa setiap tahun. Bapak Hartono dan Ibu Diana menemukan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada luasnya rumah atau merek mobil mereka. Mereka belajar bahwa nilai sebuah keluarga tidak diukur dari harta atau status. Setelah makan malam, saat mereka sedang menikmati teh jahe di balkon kecil yang menghadap ke taman, Ibu Diana tiba-tiba masuk ke dalam dan kembali dengan membawa sebuah kanvas berukuran sedang. Di atas kanvas itu, ada sebuah lukisan cat minyak yang belum selesai. Sebuah pemandangan senja di pantai. Mama mulai melukis lagi, katanya pelan. Ada rona bangga di wajahnya. Semua orang terdiam, menatap lukisan itu dengan takjub. Bapak Hartono berdiri di samping istrinya, meletakkan tangannya di pundaknya. "Lukisan ibumu bagus, kan?" katanya pada anak-anaknya. Abigail tersenyum,
Senyum yang datang dari lubuk hatinya. Bagus sekali, Ma. Malam itu, saat Abigail pamit pulang, keluarganya mengantarnya sampai ke pintu. James memeluknya erat. Catherine menepuk lengannya dengan hangat. Ayahnya menatapnya dan berkata, "Hati-hati di jalan, Gail." 3 kata sederhana yang kini terasa begitu penuh makna. Dan ibunya memeluknya untuk terakhir kali. "Sering-sering ke sini, ya." Dalam perjalanan pulang, Abigail mengemudi dengan pelan, membiarkan jendela mobilnya terbuka. Langit malam Jakarta tampak cerah setelah diguyur hujan sore. Ia tidak merasakan euforia atau kegembiraan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah sebuah kedamaian yang dalam. Sebuah rasa syukur yang tenang. Hubungannya dengan keluarganya tidak akan pernah sempurna. Luka-luka lama mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Tetapi malam ini, ia tahu mereka telah memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih otentik, lebih jujur, dan lebih kuat. Fondasinya tidak lagi dibangun di atas uang dan kepura-puraan, tetapi di atas pemahaman, penerimaan, dan komunikasi. Ini adalah awal baru bagi keluarga Hartono. Dan bagi Abigail, keheningan yang menantinya di apartemennya nanti malam bukan lagi keheningan yang menyakitkan karena kesepian, melainkan keheningan yang damai, penuh dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Senja telah berlalu, membuka jalan bagi malam yang tenang. 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 Malam